Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Velana Rizkita Sintawati, pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di kelas 10. Hari ini kita mempelajari materi tentang tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Mohon disimak ya. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini melalui model pembelajaran Discovery Learning dan kecakapan abad 21 yang dipadukan dengan metode tanya jawab, menguraikan 3 unsur-unsur tata kelola pemerintahan yang baik dengan tepat, menganalisis 5 ciri-ciri tata kelola pemerintahan yang baik dengan benar, dan menuangkan hasil analisis tentang pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dengan jujur, disiplin, teliti, dan tanggung jawab. Nah, yang pertama kita membahas apa itu good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Di sini ada beberapa definisi mengenai good governance. Yang pertama, good governance sebagai suatu proses pembuatan keputusan yang pelaksanaannya melibatkan stakeholder dalam masyarakat yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan persamaan hak. Menurut World Bank atau Bank Dunia, good governance merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat. Menurut UNDP atau United National Development Planning, good governance merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan, penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi, dan administratif di semua tingkatan. Nah, selanjutnya bagaimana dengan good governance? Nah, di sini birokrasi harus bekerja dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, keterbukaan. Yang keempat, peduli pada stakeholder. Yang kelima, kesetaraan. Yang keenam, efisiensi dan efektivitas. Yang ketujuh, visi strategis. Nah, selanjutnya, good governance menekankan pentingnya interaksi yang sinergis dan setara antara 3 pilar atau 3 komponen. Yang pertama, negara atau pemerintahan. Yang kedua, sektor swasta. Yang ketiga, masyarakat madani atau civil society. Selanjutnya, di sini negara atau pemerintahan yang pertama menciptakan kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang stabil. Yang kedua, membuat peraturan yang efektif dan berkeadilan. Yang ketiga, public service yang efektif dan akuntabel. Yang keempat, menegakkan hak asasi manusia. Yang kelima, melindungi lingkungan hidup. Yang keenam, mengurus standar kesehatan dan standar keselamatan publik. Untuk sektor swasta, yang pertama, menjalankan industri. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, menyediakan insentif bagi karyawan. Yang keempat, meningkatkan standar hidup. Yang kelima, mentaati peraturan. Yang keenam, transfer ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat. Yang ketujuh, menyediakan kredit bagi pengembangan UKM.
Selanjutnya, masyarakat madani. Nah, di sini yang pertama, menjaga agar hak-hak masyarakat terlindungi. Yang kedua, mempengaruhi kebijakan publik. Yang ketiga, sebagai sarana check and balance pemerintah. Yang keempat, mengawasi penyalahgunaan kewenangan. Yang kelima, pengembangan SDM. Yang keenam, sarana berkomunikasi antar anggota masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip dari good governance. Yang pertama di sini ada partisipasi, di mana semua warga berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah, untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Yang kedua, ada penegakan hukum atau rule of law. Nah, di sini partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Tanpa diimbangi oleh sebuah hukum dan penegakannya yang kuat, partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang anarkis. Untuk karakter dalam penegakan rule of law sendiri, di sini ada supremasi hukum, ada kepastian hukum, ada hukum yang responsif, ada penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminasi, ada independensi peradilan. Yang ketiga, transparansi. Nah, di sini salah satu yang menjadi persoalan bangsa di akhir masa Orde Baru adalah merebaknya kasus-kasus korupsi yang berkembang sejak awal masa rezim kekuasaannya. Salah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruang gerak kegiatan korupsi adalah manajemen pemerintahan yang tidak transparan. Nah, di sini aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan, setidaknya ada 8 aspek, yaitu yang pertama, penetapan posisi, jabatan, atau kedudukan. Yang kedua, kekayaan pejabat publik. Yang ketiga, pemberian penghargaan. Yang keempat, penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan. Yang kelima, kesehatan. Yang keenam, moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik. Yang ketujuh, keamanan dan ketertiban. Yang kedelapan, kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat. Nah, di sini yang keempat ada responsif, di mana pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Yang kelima ada orientasi kesepakatan. Nah, di sini pengambilan putusan melalui proses musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama. Yang keenam ada keadilan. Di sini kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Yang ketujuh ada efektivitas dan efisiensi. Agar pemerintahan efektif dan efisien, maka para pejabat, perancang, dan pelaksana tugas-tugas pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dari masyarakat, baik secara rasional dan terukur. Yang kedelapan ada akuntabilitas. Pertanggungjawaban pejabat publik
terhadap masyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurusi berbagai urusan dan kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat. Yang kesembilan ada visi strategis. Pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam kerangka perwujudan good governance karena perubahan dunia dengan kemajuan teknologinya yang begitu cepat. Nah, di sini ada langkah-langkah perwujudan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Yang pertama, penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan. Yang kedua, kemandirian lembaga peradilan. Yang ketiga, aparatur pemerintahan yang profesional dan penuh integritas. Yang keempat, masyarakat madani atau civil society yang kuat dan partisipatif. Yang kelima, penguatan upaya otonomi daerah. Nah, terima kasih. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.